padi, jagung, dan berbagai tumbuhan lain tumbuhnya 4,93. Itu tertinggi sejak tahun 2013. Pertumbuhan pertambangan itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi di beberapa tahun terakhir 21, 22, 23, 24 ini 4 tahun ini tambang melonjak. Itu memang harga-harga komoditas di sekarang tuh bagus ya. Mulai 2025 yang melemah, rumor lah. Ini kok kontribusinya terhadap PDB tercatat hanya segini, terhadap ekspor hanya segini, tapi kok pelaku industri ini kok mohon maaf ya kaya raya, itu soal lain. Dan dalam hal produksi pertambangan dan penggalian ini BPS mendasarkan dari data ISDM. Industri pengolahan dan perdagangan ini kurang sejalan dengan itu. BPS ini overestimate, ya kelebihan dikit lah ngitungnya. Ada dugaan begitu, mengapa? Karena nggak terdukung oleh purchasing manager indeks manufaktur, lalu juga tadi penjualan motor, penjualan mobil, semen, penjualan rumah, ya itu kan terhubung semua. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas berbagai topik ekonomi kali ini melanjutkan assessment tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 3. Beberapa waktu lalu saya sudah melakukan assessment secara umum terhadap beberapa fenomena pertumbuhan ekonomi triwulan 3 yang data-data terkininya dirilis, dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 November lalu tentang kondisi triwulan 3, berarti dari Juli, Agustus, September ya, selama 3 bulan. Nah, lanjutannya ini untuk mencermati, sekurang-kurangnya memberikan garis besar ya apa yang kita highlight, yang kita garis bawahi dari pertumbuhan ekonomi secara sektoral atau menurut lapangan usaha. Nah, di assessment terdahulu terkait ini saya sudah menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik BPS itu mempublikasi tentang pertumbuhan ekonomi itu, terutama satu, dia menyampaikan apa yang disebut dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sederhananya adalah produksi barang dan jasa selama kurun waktu 3 bulan itu. Jadi selama 3 bulan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia itu berapa nilainya. Nah, hanya saja tidak menjumlahkan seluruh barang dikali harganya, tetapi yang dijumlahkan hanya yang barang dan jasa akhir. Jadi kalau yang masih dipakai lagi untuk berproduksi tidak dihitung. Nah, makanya disebutnya adalah nilai tambah nilai produksi barang dan jasa akhir. Nah, atau boleh juga di setiap proses produksi itu yang dihitung hanya nilai tambahnya, kurang lebih begitulah. Nah, diinformasikan bahwa produksi barang dan jasa PDB ya, yang PDB di triwulan 3 2024 itu nilainya di sini sebesar 6.060 triliun. Nah, ini ya 6.060 triliun. Tetapi itu adalah produksi barang dan jasa di triwulan 3 dikalikan dengan harganya, tentu ada metodenya ya. Nah, lalu BPS mencoba membuatnya berdasarkan harga konstan. Artinya, produksi barang dan jasa segitu itu kalau dinilai menurut harga tahun dasar 2010 berapa? Nah, maksudnya adalah agar perbandingan antar tahun atau antar triwulan, kan ini 3 bulan, itu benar-benar produksi barang dan jasanya, faktor harganya dikurangi. Dapat angka PDB harga konstan 3.444,8 triliun. Nah, itu ya. Nah, yang harga konstan ini, PDB harga konstan triwulan 3 ini dibandingkan dengan setahun yang lalu, sama-sama kurun 3 bulan, tapi di tahun 2024 triwulan 3-nya. Itulah yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi year on year yang diinformasikan sebesar, setelah dihitung diinformasikan sebesar 5,04. Nah, lalu bisa juga diukur dari triwulan 3 terhadap triwulan 2. Nah, itu namanya pertumbuhan kuartal to kuartal, triwulanan. Bisa juga selama 9 bulan dari Januari sampai 30 September dibandingkan Januari sampai 30 September juga tahun lalu, namanya cumulative to cumulative. Jadi kumulatif. Datanya 5,01, kurang lebih begitu. Nah, lalu si PDB tadi dilihat juga rinciannya berdasarkan barang dan jasa yang nilainya 6.060 atau dalam harga konstan 3.444 triliun itu diproduksi oleh sektor apa saja. Kan ingat barang dan jasa ya.
Nah, mengikuti rincian 17 sektor. Bagaimana BPS menentukan 17 sektor itu? Pertama, dia memiliki acuan internasional. Kedua, ya berdasarkan survei dan kajian. Lalu Indonesia sendiri ditentukan. Nah, itu ditentukan untuk dulu mulai dari tahun 2010. Ya, jadi makanya tahun dasar 2010. Dimulai memakainya 2014. Nah, itu teknis. Yang penting seperti itu. Jadi jutaan macam barang dikelompokkan menjadi 17 kelompok berdasarkan lapangan usahanya. Sebenarnya di masing-masing kelompok ini ada subsektor namanya, kan gitu ya. Nah, maka kajian kali ini kita coba lihat di 17 sektor ini tumbuhnya bagaimana. Nah, tentu tidak seluruh 17-nya, saya pilih beberapa yang porsinya besar atau fenomenanya menarik. Nah, ada gambar seperti ini dalam paparan BPS. Jadi BPS waktu rilis dia membuat paparan kepala BPS atau deputy atau yang mewakili. Lalu ada dokumen namanya berita resmi statistik, lalu ada juga tabel yang sifatnya file Excel, jadi cukup bagus dalam hal menyajikan ini BPS. Nah, ini saya ambil dari paparannya. Ada dua informasi, informasi tentang distribusi. Nah, distribusi itu dari PDB harga berlaku tadi yang 6.060 tadi kalau dibagi ke 17 sektor berapa. Nah, lalu presentasinya yang dicantumkan ini namanya distribusi PDB menurut lapangan usaha. Ini 3 bulan saja ya. Kalau 3 bulan jarang disebut struktur. Kalau setahun nah, atau apalagi kalau 10 tahun dilihat rata-ratanya itu namanya struktur ekonomi, struktur PDB. Sedangkan yang kanannya adalah pertumbuhannya, tapi ini pertumbuhan triwulan 3. Tapi secara year on year. Nah, itu kita lihat berarti ada 5 kelompok sektoral, 5 lapangan usaha yang produksinya terbesar dalam konteks ekonomi Indonesia. Industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, lalu pertambangan. 5 itu yang terbesar. Nah, yang informasi di kanannya pertumbuhannya, industri pengolahan tumbuh berapa? 5,54%. Tapi ingat, itu adalah informasi tentang 3 bulan di triwulan 3 2025 dibandingkan 3 bulan di triwulan 3 2024. Tumbuh atau bertambah barang dan jasanya, produksi barang dan jasanya sebanyak 5,54%. Dari 17 ini mungkin 7-8-nya kita ulas. Mari kita mulai dengan yang terbesar, industri pengolahan. Nah, kalau dilihat ini yang saya sajikan ini industri pengolahan adalah yang biru menunjukkan pertumbuhan di triwulan 3. Nah, triwulan 3 saja ya. 3 bulan dibandingkan 3 bulan setahun sebelumnya. Yang orange menunjukkan tahunan, jadi setahun dengan setahun. Nah, tentu saja data 2025 belum sampai setahun kan, baru 9 bulan. Nah, karena itu saya sebut perakiraan dari lembaga saya yang saya pimpin ya. Itu jadi yang khusus 2025, yang orange-nya adalah perakiraan. Nah, sementara kalau yang birunya sudah definitif dari BPS. Nah, apa yang menarik dari grafik ini? Yang menarik angka 5,54% triwulan 3 itu adalah yang tertinggi sejak tahun 2012. Nah, kan? Angka 5,54. Inilah yang salah satu yang menimbulkan tanda tanya ya. Hebat sekali nih di triwulan 3 ini industri pengolahan manufaktur ya. Indonesia berkembang pesat, lebih tinggi dari biasanya. Sementara info yang ada info PHK, ada info perusahaan tekstil tutup, perusahaan sepatu tutup, penjualan mobil dan motor yang menurun, nah gitu loh. Lalu ada lagi yang namanya indeks PMI ya, Purchasing Manager Index Manufacturer dari S&P ya. Ada bulan yang ekspansif, tapi ekspansifnya tipis, malah ada bulan yang tidak ekspansif, yang zonanya zona kontraksi. Tetapi apapun BPS datanya seperti itu. Itu satu. Yang kedua polanya, bahwa pada dasarnya selama beberapa tahun terakhir ini, 2023, 2024, dan beberapa tahun yang lain, lebih sering pertumbuhan triwulan itu sedikit lebih tinggi dari setahunnya. Nah, karena itu saya menduga setahun nanti itu lebih rendah dari 5,54. Nah, ada informasi juga dari BPS selama 9 bulan ini industri pengolahan tumbuhnya 5,26. C2C ya, bukan Q2Q ya, tapi kumulatif to kumulatif. Kalau Q2Q kuartal to kuartal 9 bulan 5,26. Karena itu saya Bright Institute itu menduga tumbuhnya 5,25 kurang lebih. Seandainya benar begitu, itu juga termasuk pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Nah, terakhir dari 2012 itu 5,23%.
Cuma pada tahun 2011 memang tinggi itu, hampir berapa itu, sekitar 6 ya, 6,2 kalau tidak salah kalau di gambar itu. Itu asesmen pertama. Jadi industri pengolahan ini menurut laporan BPS di triwulan 3 ini dan waktu triwulan 2 juga begitu, itu tumbuh lebih tinggi dari biasanya. Sementara beberapa indikator lain kelihatannya kurang mendukung, tapi umpama kita mau tidak mau ya harus percaya dengan BPS karena nggak ada data pembanding. Nah itu kita menduga dia akan tumbuh 5,25, dan itu termasuk pertumbuhan industri pengolahan yang tertinggi sejak 2012. Ini untuk menunjukkan industri pengolahan dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi kan industri pengolahan triwulan 3 dengan setahunnya. Yang ini adalah grafik kalau membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun yang bersangkutan dengan industri pengolahan, datanya baru sampai 2024. Tadi yang 2025 nanti dugaan nanti kan. Nah itu kalau dilihat gambar yang orange sebagai industri pengolahan, itu kan selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Nah padahal tadi kumulatifnya industri selama 9 bulan itu 5,26, sementara kumulatifnya pertumbuhan ekonomi 5,01. Nah saya di asesmen terdahulu menduga pertumbuhan ekonomi kita bisa mencatatkan 5,05. Tapi tadi saya sudah katakan kemungkinan industri 5,25. Jadi ini adalah pertama kali juga sejak tahun 2012 pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur melampaui pertumbuhan ekonomi. Ya, sebetulnya bagus ya kalau itu benar-benar terjadi dalam konteks industri pengolahan yang tampak aktif ya, tampak ekspansif, tapi kurang terdukung oleh beberapa informasi lain. Tapi saya asesmen ini ingin mengatakan ya begitu datanya gitu loh. Nah, dampaknya adalah porsi itu produksi domestik bruto sektor industri pengolahan dibandingkan totalnya, total PDB yang 6.060 kalau tadi satu triwulan, kalau satu tahun kurang lebih 24.000. Tahun kemarin 23.129 triliun. Tahun ini ya 2025 ini mungkin di kisaran 24.000. Persentasi sektor pengolahan terhadap seluruhnya kan 17. Itu selama ini cenderung mengalami penurunan. Nah, itu yang namanya deindustrialisasi ya. Jadi kita pernah mencapai 29% tuh di tahun 2002 kalau tidak salah, turun terus. Baru di 2 tahun terakhir ini sedikit naik tapi jauh masih dari dulu. Nah kalau tadi dugaan saya berdasarkan angka-angka sebelumnya itu akan meningkat di 2025 ini menjadi 19,05%. Tapi belum layak disebut reindustrialisasi karena tipis sekali naiknya. Tapi bagaimanapun angkanya cukup membaik dari sisi ini. Sekalipun tadi ada banyak pertanyaan. Itu industri pengolahan. Lalu tadi kita sudah melihat juga sektor yang besar lainnya setelah industri pengolahan itu adalah pertanian dan perdagangan. Nah, ini yang pertanian bagaimana? Selama ini pertanian itu cenderung di bawah pertumbuhan ekonomi. Kecuali pada saat COVID 2020. Sementara pertumbuhan ekonomi kontraksi, pertumbuhan pertanian masih tumbuh 1,77. Masuk akal ya, karena pertanian tetap menghasilkan, sementara perdagangan, industri, jasa semua merosot di 2020 itu. Nah, tapi selain tahun itu, yang biru ini selalu lebih rendah daripada yang hitam, yang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada informasi dari BPS, saya tulis tapi di situ, selama 9 bulan itu tadi akumulasinya ekonomi kan 5,01 C2C-nya. Nah, sementara pertanian masih 0,66. Jadi masih cuma triwulan 3 ini bagus. Bagaimana pertanian ini masih, sekalipun sudah ada info dari pemerintah terutama dari Menteri Pertanian yang membanggakan peningkatan banyak produksi pertanian, tapi secara presentasi pertumbuhan dia tetap jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, tepatnya ini yang sifatnya triwulan 3, biru. Memang luar biasa ini ya, melonjak jadi 4,93%. Itu kan terdukung oleh beras, padi, jagung, dan berbagai tumbuhan lain. Perkebunan tumbuhnya 4,93. Itu tertinggi sejak tahun 2013. Secara tahunan yang orange, yang 2020 belum. Itu perakiraan saya. Kalau dilihat polanya memang kadang yang tahunan di atas triwulan 3, kadang di bawah. Nggak mesti ya, tapi ada tren belakangan ini di bawahnya. Sehingga saya menduga nanti setahunnya hanya di kisaran 3,70%. Tapi kalau 3,70,
Ya, kumulatifnya baru 0,66, jadi tergantung triwulan 4. Tetap saja pertanian ini sekalipun sudah mengalami perbaikan yang signifikan di 2025 ini, kelihatannya akan tumbuh masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Itu sektor pertanian. Nah, dengan perbaikan sedikit itu memang sektor pertanian kemungkinan porsinya sedikit naik, tapi tidak signifikan di kisaran 13,10%. Nah, ini grafiknya, dan ini lazim ya, pertanian itu memang kalau terjadi transformasi ekonomi di suatu negara sebesar Indonesia, penduduknya banyak, wilayahnya luas, sektornya banyak, beragam, itu pertanian mestinya memang tumbuh porsinya menurun. Porsi menurun itu bukan berarti buruk ya, kalau misalnya jumlah petaninya turun berarti kan per orangnya dapat lebih banyak. Tapi sayangnya ini jadi berita buruk ketika kita punya informasi petaninya masih banyak jumlahnya ya, dan tua-tua. Tapi apapun, inilah porsi pertanian di dalam PDB. Nah, sektor ketiga yang besar juga, yang sangat besar, industri pengolahan tadi, pertanian, perdagangan. Nah, bagaimana perdagangan di triwulan 3 ini? Nah, tumbuhnya itu 5,49%. Jadi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang 5,04 kan. Secara akumulasi 9 bulan sudah tumbuh 5,30%. Tadi pertumbuhan ekonomi 5,01. Jadi lebih tinggi ya. Kalau dilihat gambar ini, ya memang tahunannya nanti dengan triwulanan ini hampir sama ya, bisa lebih rendah sedikit atau lebih tinggi sedikit. Saya menduga lebih rendah sedikit, 5,30. Nah, sedangkan pola perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi seperti gambar ini. Jadi di beberapa tahun dia di bawah pertumbuhan ekonomi, di beberapa tahun lain dia di atas pertumbuhan ekonomi. Lebih sering di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi di 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terakhir ini dengan 2021, 22, 23, 24 itu relatif setara, bahkan sempat di atasnya sedikit. Sehingga di 2025 saya anggap dia akan setara. Nah, terbukti dari kumulatif sekarang sudah lebih tinggi, dia 5,3 dengan 5,01. Nah, ini sebetulnya match dengan yang industri pengolahan tadi. Jadi perdagangan ini tidak mungkin tumbuh pesat jika industri manufaktur tidak tumbuh, dan juga pertanian. Karena kan perdagangan ada kaitannya dengan itu. Kaitannya dengan pertanian yang meningkat, dengan industri pengolahan yang meningkat. Dari sisi ini cukup konsisten datanya BPS. Sekurang-kurangnya kan ya, perdagangan dia harus meningkat dong kalau pengolahannya meningkat. Maksudnya meningkat lebih dari lazimnya, ya kan, lazimnya berapa, historisnya ini lebih tinggi, maka perdagangan pun akan terdorong lebih tinggi. Ini masih make sense nalar, tapi kalau soal benar atau salah ya kita harus berdebat di industri pengolahannya tadi. Berdebat tanda petik ya, karena ini memang BPS agak sedikit kritisi ya, karena beberapa perhitungannya dianggap over ya. Tentu tidak banyak banget ya, tapi dipoles, karena dipoles 0,1-0,2% itu signifikan dari jumlah PDB 24.000 ya setahun. Nah, ini porsinya pun dalam beberapa tahun ini, karena tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, cenderung lebih tinggi sedikit dari pertumbuhan ekonomi. Akibatnya porsinya dalam PDB juga cenderung meningkat kan, meskipun belum kembali kepada saat rame-ramenya perdagangan ya. Nah, ramainya perdagangan itu juga terkait dengan industri pengolahan yang tinggi ya. Jadi ini kalau disandingkan memang agak paralel. Jadi kalau industri pengolahannya tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi, ini mengikuti biasanya. Nah, kalau mengikuti berarti porsinya juga turun. Nah, belakangan ini industri pengolahan cukup baik, berdempet dengan industri pengolahan. Nah, di sisi lain pertanian juga agak membaik di tahun ini kan. Maka ini wajar kalau naik sektor perdagangan. Jadi sektor perdagangan porsinya sudah diduga mencapai 13,15% di 2025 berjalan ini. Nah, sudah 3 sektor ya. Sekarang sektor keempat yang besar juga. Jadi 5 kan yang besar itu. Pertambangan, nanti konstruksi. Besar itu maksudnya porsinya, kuenya paling besar. Berarti struktur ekonomi Indonesia ya industri pengolahan, pertanian, perdagangan, lalu ini pertambangan. Pertambangan ini paling fluktuatif ya. Memang faktor harga komoditas itu kan sangat elastis terhadap produksi. Kalau harga baik ada kecenderungan produksi terdorong. Nah, kalau produksi terdorong berarti pertumbuhan di sektor itu tinggi, lebih tinggi dari biasanya. Ini fluktuasi, dan khusus 2025 ini harga komoditas relatif lebih rendah dari 23, 24 dan bahkan 22.
Jadi akibatnya produksinya di pertambangan pun tidak terdorong gitu. Artinya si perusahaan-perusahaan tambang, mineral, batu bara termasuk minyak dan gas di sini ya. Nah, pertambangan itu pertambangan dan penggalian itu melambat. Bahkan sampai triwulan 3 ini masih kontraksi. Triwulan 3 kontraksi berarti produksi sektor pertambangan di triwulan 3 2025 lebih rendah nilainya dibandingkan setahun yang lalu. Secara kumulatif pun 9 bulan lebih rendah dibandingkan 9 bulan yang lalu. Tapi sejauh informasi sampai saya asesmen ini kelihatannya belum melonjak ya harga komoditas dan juga dorongan produksi tidak besar. Sekalipun laporan dari Menteri SDM lifting minyak dan gas meningkat, tapi kan di sini nggak hanya minyak dan meningkatnya tipis sebenarnya. Cuma memang mencapai target, karena targetnya sudah rendah. Tapi kalau batu bara, kemudian nikel, lalu penggalian ini pasir kah apakah ada lagi macam-macam. Itu kelihatannya akan tetap kontraksi negatif. Dugaan kita 1% di sektor pertambangan. Nah ini informasi selama ini antara pertambangan dengan pertumbuhan ekonomi kan. Dahulunya selama 2011 sampai 2019 ini jauh ya. Pertumbuhan pertambangan itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi di beberapa tahun terakhir 21, 22, 23, 24 ini 4 tahun ini tambang melonjak gitu. Meskipun sempat di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi itu memang harga-harga komoditas di sekarang tuh bagus ya. Mulai 2025 yang melemah gitu loh. Nah, 2024 di paruh terakhir, 2025 ini sepanjang tahun ini relatif lebih lemah dibandingkan 2-3 tahun sebelumnya. Karena itu kan kontraksi tadi masih. Tentu bukan hanya harga ya, yang dihitung tuh produksi bukan harganya. Cuma khusus komoditas tambang dan penggalian ini sensitif terhadap harga. Kalau harganya bagus, mereka cenderung produksinya bertambah. Yang dihitung bukan harganya ya, tapi lebih kepada produksinya. Akibatnya porsinya pun ya dulu zaman dahulu, kalau itu kan sengaja tahun yang panjang tuh, zaman tahun 80 itu kita masih apalagi ditarik lebih ke sana. Kita bergantung banget dengan pertambangan kan, khususnya minyak dan gas. Kemudian di beberapa tahun yang lalu masih dengan batu bara. Sempat merosot, nah tapi mulai 22, 21 sudah naik, 22 naik, 23, 24 ini turun, tapi masih lebih tinggi dari rata-rata 6-7 tahun sebelumnya. Nah tahun ini merosot tapi belum sampai ke titik terendah ya. Jadi perkiraan kita 8,70%. Sekaligus juga untuk memastikan bahwa secara PDB, tentu secara yang lain kita tidak tahu. Secara yang lain ini sebagaimana rumor lah, ini kok kontribusinya terhadap PDB tercatat hanya segini, terhadap ekspor hanya segini, tapi kok pelaku-pelaku industri ini kok, mohon maaf ya, kaya raya, itu soal lain. Saya hanya berani memakai data BPS, dan dalam hal produksi pertambangan dan penggalian ini BPS mendasarkan dari data ISDM. Jadi sebagai selingan ya, BPS itu di masing-masing sektor punya informasi dia bahwa ini diambil dari data apa. Nah, pertambangan penggalian ini sumber utamanya adalah Kementerian SDM. Ketika pertanian sumber utama artinya yang paling banyak data dipakainya itu dari Kementerian Pertanian. Nah ini maka kira-kira pertambangan ini porsinya akan mencapai 8,70. Sudah 4 sektor ya kita lihat ya. Nah, lalu yang sektor kelima konstruksi. Konstruksi ini sama nih, konstruksi ini agak erat hubungannya dengan semua sektor lain. Yang gede-gede tadi, kalau pertanian kurang sih. Pertanian hubungannya kalau pembangunan bendungan ya. Tapi kalau dengan industri pengolahan itu konstruksi bisa dengan bangunan pabriknya, dengan bangunan kantor-kantornya, dan yang penting dengan industri pengolahan, dengan pertanian, dengan pertambangan bisa dia mendorong pada daya beli ya, di daya beli lalu investasi, membuat investasi kepada bangunan yang sifatnya untuk konstruksi itu bisa meningkat, jalan. Nah karena itu memang pada saat Pak Jokowi dulu banyak membangun infrastruktur ya konstruksi cukup tinggi. Dilihat data ini, konstruksi ini memang cenderung di atas pertumbuhan ekonomi. Yang orange itu, yang hitam pertumbuhan ekonomi. Baru di 2021-22 itu di bawahnya, ya kan seiring dengan melemahnya beberapa proyek infrastruktur. Tapi digenjot kembali di tahun terakhir kan, 23 dan 24 Pak Jokowi, sehingga naik lagi dia. Nah sementara 2025 ini bisa dikatakan karena baru mulai ya, Pak Prabowo untuk beberapa konstruksi mungkin relatif tertahan, ingat karena beberapa proyeknya
tertunda, baru kemudian ini diputuskan untuk dilanjut, mana yang dilanjut, mana yang tidak. Ya, termasuk IKN kan juga memberi kontribusi kepada konstruksi. Nah, sejauh ini 9 bulan itu 3,79%. Sementara pertumbuhan ekonomi kan 5,01 tadi kan. Berarti kan sejauh ini masih lebih lambat tumbuhnya dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Nampaknya akan berlanjut sampai 2025 nanti. Pertumbuhan konstruksi itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Itu konstruksi. Saya tambahkan beberapa sektor lain yang tidak sebesar 5 itu, tapi punya fenomena yang layak dicermati. Pertama, jasa keuangan dan asuransi. Nah, kalau dilihat itu sempat selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Tetapi di 21, 22, 23, 24 ini di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi jasa keuangan dan asuransi melambat. Bisa jadi sudah ada titik jenuhnya dan sebagainya. Atau juga terkait dengan kondisi konsumsi dan investasi. Karena jasa keuangan dan asuransi ini kan ya perbankan, ya asuransi gitu terutama. Pasar modal juga. Nah, sejauh sampai triwulan 3, jasa keuangannya juga baru 2,65 loh. Sementara pertumbuhan ekonomi 5,01. Jadi nanti kelihatannya di 2020 yang berjalan ini juga akan lebih rendah jasa keuangan dan asuransi. Sedangkan untuk sektor lain, sektor ketujuh yang saya ulas, informasi dan komunikasi. Ini polanya masih seperti dulu, di mana pertumbuhan informasi dan komunikasi sektor ini selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dan otomatis dia memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi cukup signifikan ya. Sekalipun porsinya tidak besar banget, tapi tidak kecil, tapi karena dia tumbuhnya tinggi, ya sehingga dia memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sejauh ini 8,44% dia, berbanding tadi ekonomi 5,01%. Saya mudah-mudahan tidak bosan ya, saya ulangi. 5,01% itu bisa dikatakan adalah pertumbuhan 17 sektor atau pertumbuhan ekonomi selama 9 bulan. Nah, sedangkan khusus informasi dan komunikasi 8,44 yang hijau, lebih tinggi kan? Tapi di sini nggak ada, di grafik karena belum saya gambar, hanya saya nyatakan di situ. Karena itu informasi dan komunikasi ini kelihatannya masih andalan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga struktur ekonomi Indonesia. Nah, ini mungkin grafiknya agak ribet sedikit, cuma saya hanya ingin memberikan gambaran saja. Nah, tadi kan saya menyampaikan 7 sektor masing-masing tumbuhnya seperti apa, polanya kurang lebih seperti apa, patternnya, lalu juga kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi bagaimana. Nah, masing-masing itu sebetulnya misalnya ekonomi tumbuh 5,01% tadi ya pada 9 bulan. Itu masing-masing sektor menyumbang. Nah, itu namanya sumbangan sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara ngitungnya BPS antara lain memperhatikan laju sektor tersebut dan porsinya. Porsi itu tadi porsi atas PDB ya, harga berlaku. Misal tadi industri berapa 19,15%, lalu dia tumbuh berapa 5,26% yang 9 bulannya. Nah, maka dia dapat memberi kontribusi berapa terhadap pertumbuhan 5,01 itu. Nah, data ini hanya sampai data tahun 2023 nih, saya belum mengupdate tadi dengan 2020 karena saya bermaksud untuk pola saja. Nah, memang selama ini yang memberikan sumbangan terbesar yang hitam itu industri pengolahan. Kemudian tadi kita sudah bicara juga yang biru informasi dan komunikasi itu juga memberi kontribusi. Jadi poin-poinnya itu ya 0,16 poin, 0,95 poin, persen poin. Jadi misalnya tumbuh 5,05 itu kalau dia sumbang 0,95%, 0,95% poin. Nah, itu maksud data ini. Ya, dilihat dari sini memang sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia sektor itu adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan informasi dan komunikasi. Itu yang paling banyak menyumbang. Kita dengan data-data demikian, seperti saya lakukan, itu mencoba memprediksi kira-kira setahun berapa. Sebetulnya bisa juga tahun depan, tentu kadar ketelitiannya, kepresisiannya ya berkurang, karena namanya juga prediksi. Itu semuanya yang dilakukan oleh lembaga internasional sekalipun. Itu tadi saya hanya melihatkan cara berpikirnya. Kalau yang bagus ya nanti kita punya software bisa, atau kita buat software sendiri. Jadi tidak hanya melihat 17 sektor, tapi 53 subsektornya. Kemudian masing-masing ada analisis hipotesisnya, ini ada kondisi apa, ada harga internasional seperti apa, ada faktor dalam negeri apa.
Kalau pertanian kita punya info ramalan dari Kementerian Pertanian, kalau industri kita melihat dari masing-masing asosiasi industri. Kalau kita sebagai lembaga think tank atau kajian ekonomi ya, seperti Bright, nah maka kita bisa memproyeksi. Tapi untuk kasus Indonesia ini ya, pertumbuhan ekonomi sebenarnya nggak jauh-jauh dari angka-angka itu masih, kecuali pas resesi atau pas COVID. Karena itu ekonom umumnya skeptis dengan pernyataan mau 5,5, 6,5, apalagi mau 8, karena pertumbuhan itu nggak bisa didorong seketika, itu kan produksi barang dan jasa ya. Dia tidak menambahinya, itu artinya menambahi tenaga kerja, menambahi investasi, menambahi pabrik, menambahi penjualan jasa, menambahi daya beli, karena kalau nggak ada yang beli kan juga dia tidak terserap produksinya. Nah, ya kalau sekurang-kurangnya juga kalau misalnya domestiknya kurang, kita bisa ekspor. Sementara dari semua analisis seperti ini, ya untuk mendapatkan 5,5% masih belum kelihatan ya tanda-tandanya, meskipun pemerintah masih optimis, kurang lebih begitu. Nah, saya tutup tinjauan saya, asesmen saya terhadap sektoral ini, ya data 2 lapangan usaha porsi terbesar PDB di triwulan 2 ini, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, memang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi ya, melanjutkan kondisi triwulan 2 lalu. Sementara itu data-data industri sektor pengolahan, industri pengolahan dan perdagangan ini kurang sejalan dengan itu. Ini saya sampaikan sebagai assessment. Kenapa saya sebagai ekonom menduga BPS ini overestimate, ya kelebihan dikit lah ngitungnya, bukan ya dibilang dikit karena 0,1 0,2% itu menyangkut puluhan triliun ya, tapi ada dugaan begitu. Mengapa? Karena nggak terdukung oleh purchasing manager indeks manufaktur, lalu juga tadi penjualan motor, penjualan mobil, semen, penjualan rumah, ya itu kan terhubung semua. Tapi apapun data yang disajikan oleh BPS seperti itu. Sementara kalau tadi saya ulas tadi, yang kelihatannya tumbuh tinggi itu tadi selain perdagangan, itu transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi. Tadi tidak saya detailkan, tapi ada info di awal, jasa pendidikan, jasa lainnya. Jasa lainnya itu seperti jasa perawatan pribadi, jasa-jasa yang tidak tergolong ke jasa yang macam-macam tadi. Ada jasa perusahaan, ada jasa, ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi semua. Nah, yang penting setelah saya pelajari dari dokumennya BPS, itu sebagian besar datanya bersifat estimasi. Tentu kita percaya ya BPS punya metodologi mengestimasi. Tapi jadi sedikit rentan ya, apakah estimasi ini cukup meyakinkan, sehingga ada potensi overestimate. Kalau dibilang markup enggak lah, artinya kelebihan estimasi bisa kan, sehingga makanya pertumbuhan triwulan 2 kemarin 5,12, sekarang 5,04, triwulan 3 secara akumulatif 5,01, sementara seluruh lembaga internasional meramal 2025 ini hanya 4,8, bahkan sempat 4,7. Beberapa lembaga think tank domestik ekonom juga bilangnya 4,8. Ini kok sudah 5,01 gitu, selisihnya 0,2 persen poin ya, itu besar itu. Dengan demikian kita tetap akan mengikuti sampai triwulan akhir nanti. Kita coba lihat bagaimana kelanjutan pertumbuhan ekonomi dilihat secara sektoral ini. Demikian ya, mudah-mudahan asesmen saya ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan para pemirsa.